Penulis berkata, thread ini berdasarkan cerita-cerita atau urban legend yang biasa diperbincangkan orang-orang zaman dulu. Dan masih dengan settingan kampung kuculuk dengan lakon Paraman dan Paijo. Slow aja bacanya, siapkan kopi atau nyusu, dan jangan lupa cemilan. Semoga bisa menemani teman-teman yang lagi nggak sholat Jumat dan yang lagi di rumah aja. Oke, langsung ke cerita. Yono hanyut, kata anak-anak kecil sambil berlari ke arah kampung sore itu. Paijo yang tidur di pos rendah pun kaget. Dia langsung bangun dan terduduk. Kepalanya menghantam kentongan dengan keras. Jancok, siapa yang naruh kentongan di sini sih? Nasi ulah Parman nih, sialan, kata Paijo sambil mengusap-usap kepalanya. Tak lama kemudian, salah satu anak yang berlari di belakang rombongan anak tadi melewati pos ronda. Berhenti dulu. Ada apa sih? Kok ribut-ribut? Kata Paijo penasaran. Mardiono, anaknya Pak Wagiman, hanyut di sungai, Lekjo, kata anak itu terbata-bata. Paijo pun heboh sendiri. Dia bingung mau ke arah mana dia berlari. Akhirnya dia mengikuti anak-anak itu ke arah rumah Pak Wagiman. Ternyata setelah sampai di rumah Pak Wagiman, terlihatlah beberapa anak kecil yang tadi teriak-teriak sekarang menangis terisak. Istri Wagiman pun tampak syok dan sedang dipapah warga. Singkat cerita, Paijo, Wagiman dan beberapa warga mencari Mardiono yang hanyut di kali. Karena hari sudah gelap, beberapa warga tampak menggunakan obor untuk penerangan. Yono. Para warga meneriaki sambil mencari Mardiono. Percuma diteriakin, kalau beneran dia hanyut, pasti sudah, kata kemis yang terdiam ketika disahut oleh Paijo. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Kita harus tetap yakin Mardiono masih hidup selama belum kita temukan tubuhnya, kata Paijo. Mereka terus mencari di malam itu, dan akhirnya, "Woi, Mardiono, woi," teriak salah satu warga. Orang-orang segera menghampiri suara tersebut. Terlihat Mardiono sedang terduduk di rerumputan yang dekat dengan pinggiran kali dengan muka ketakutan. Wagiman langsung memeluk anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, para warga yang telah menolong Mardiono segera membawa pulang ke rumahnya. Istri Wagiman langsung menangis dan memeluk anaknya. Oh alah, kamu gak apa-apa nak, kata istri Wagiman sambil terisak dan menepuk-tepuk tubuh anaknya. Mardiono hanya mengangguk. Ceritakan kepada bapak nak, sebenarnya tadi kamu kenapa? Tanya Wagiman kepada anaknya. Para warga masih berkumpul di rumah Wagiman. Mereka menanti cerita dari Mardiono. Tadi Dion main di pinggir kali pak, nyari cebong. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Ternyata itu banjir pak. Teman-teman Dion pada lari semua. Dion terkejut, tiba-tiba air udah ada di depan Dion. Dion udah pasrah itu. Tiba-tiba Dion ditarik dan dilempar ke atas oleh sosok yang gak kelihatan pak, kata Mardiono menjelaskan sambil masih ketakutan. Teman-teman Mardiono pun terkejut karena mereka sendiri merasa sangat sulit dan mustahil Mardiono bisa lolos dari banjir yang menerjang begitu cepat. Seketika warga pun gembar dengan kesaksian Mardiono. Mereka menduga-duga bahwa Mardiono diselamatkan Singo Maruto yang mereka anggap sebagai jin penghuni pohon asem yang ada di makam desa Danyang Desa. Di rumah Wagiman, Paijo sedari tadi tampak celingak-celinguk mencari teman baiknya si Paraman yang tak tampak di antara warga. Si Wedus Paraman kemana sih? Orang-orang pada ribut malah gak kelihatan, kata Paijo kesal. Paijo pantas kesal karena Paraman dan Paijo baru aja diangkat menjadi hansip oleh Pak Lurah. Setelah masa hukuman mereka selesai, Paijo menganggap seorang hansip
yang harus hadir ketika ada keributan warga seperti ini. Ya itulah desa Kunjluk. Mantan maling dijadiin hansip. Persis kayak cerita negeri seberang mantan pemakai narkoba menjadi duta anti narkoba. Orang yang gak hafal Pancasila malah jadi duta Pancasila. Setelah mendengar cerita Mardiono, Pak Ijo segera meninggalkan rumah Parman dan menuju ke pos ronda. Kira-kira beberapa meter sebelum sampai pos ronda, Pak Ijo melihat teman baiknya si Parman sedang enak-enakan ngopi sambil ngerokok di pos ronda. Oh, si luwak lagi enak-enakan ngopi di pos ronda ternyata. Gumam Pak Ijo kesal. Pak Ijo mengambil sebuah batu dan bergegas mengambil Parman. Dan sebelum kita teruskan cerita Pak Ijo menghampiri Parman, kita flashback dulu ke beberapa jam sebelumnya. Sore itu adalah hari pertama Parman dan Pak Ijo menjadi hansip di kampungnya. Pak Lurah sangat senang melihat Parman dan Pak Ijo yang sangat rajin bekerja di saat masa hukumannya. Jadi Pak Lurah mengangkat mereka menjadi hansip dengan harapan mereka nggak jadi maling lagi. Sebagai hansip, mereka diharuskan menjaga pos ronda dan berkeliling kampung untuk memastikan keamanan kampung. Pak Lurah juga berpesan, menjelang maghrib mereka harus mengingatkan anak-anak untuk tidak main di luar karena dikhawatirkan nanti diculik wewe gombel. Man, udah mau maghrib nih, kamu muter ya, kata Pak Ijo. Lah kamu? Tanya Parman. Aku ngantuk banget man, mau tidur bentar, kata Pak Ijo. Sebenarnya aku males banget bilangin anak-anak itu. Yalah mereka diculik wewe gombel. Apalagi tuh Mardiono, anaknya Wagiman, tuh anak dajal, persis kayak bapaknya. Kemarin Jo, waktu aku sholat maghrib di masjid, si Mardiono itu ngeledekin aku mulu Jo. Masa pas Pak Ustadz doa dia nggak bilang amin, malah bilang tekek-tekek sambil ketawa melihatku Jo. Sialan, kata Parman panjang lebar bercerita. Jo, kata Parman sambil melihat temannya yang ternyata sudah mengorok. Oh, si Wedos ngajak ngobrol mah ngorok, kata Parman kesal. Akhirnya Parman pun menurunkan tali kentongan dan menaruh kentongan tepat di depan muka Pak Ijo. Jadi ntar kalau Pak Ijo bangun, kepalanya bakal kena kentongan, pikir Parman. Modar kamu Jojo, kata Parman sambil cekikikan. Singkat cerita, Parman pun berjalan sendiri menyusuri desa untuk mengingatkan anak-anak agar segera pulang ke rumah. Sampailah Parman ke suatu daerah yang terdapat pohon bambu yang lebat. Tiba-tiba Parman melihat seorang gadis cantik sedang menjemur kain di antara pohon bambu itu. Loh, kok ada cewek cantik ya lagi jemur sore-sore? Gumam Parman. Jemur apaan tuh? Dah, kayak cangcut, kata Parman. Sadar sedang diawasi Parman, cewek itu pun melihat ke arah Parman. Cewek itu hanya menggunakan kain jari dengan bodi yang sangat montok. Dadanya besar, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang dengan wajah mbak artis Korea, sedang tersenyum melihat Parman yang sedari tadi mengawasinya. Parman tersipu malu dan mengalihkan pandangannya sambil pura-pura bersiul. Saat kembali melihat cewek itu, loh, dia kok hilang? Kata Parman kebingungan. Parman celengak-celinguk mencari keberadaan cewek itu. Sejenak kemudian, Parman menghampiri tempat di mana cewek tadi sedang menjemur kain. Ketika sampai di tempat itu, Parman masih melihat kain yang dijemur tadi di ranting pohon bambu yang emang agak melintang. Ini apa ya? Kayak popok bayi, tapi kok gede ya? Gumam Parman. Parman mengambil kain itu dan sesekali menciumnya. Kok agak pesing ya? Gumam Parman. Otak kotor Parman segera berimajinasi
Dia membayangkan cewek cantik tadi memakai kain tanpa pakaian apa-apa. Parman terlihat ngiler dan beberapa kali mencium kain tersebut. Aku simpen aja, lumayan punya cewek cantik, kata Parman sambil memasukkan kain itu ke saku celananya. Parman kembali mengitari desa, namun dia sedikit merasa aneh karena setiap orang yang disapanya tidak menjawab dan hanya berlalu di hadapannya. Jancuk, orang-orang udah pada gila kali ya, kata Parman kebingungan. Akhirnya Parman tiba di daerah dekat sungai karena Parman tahu banyak anak kecil yang main di sungai tersebut. Parman melihat dari kejauhan beberapa anak kecil masih main di pinggir sungai. Parman berteriak, "Oi, balik, udah mau maghrib, ntar kalian diculik wae gombel," teriak Parman. Teriakan Parman sama sekali gak digubris anak-anak itu. Akhirnya Parman pun kesal dan menghampiri mereka. Parman makin mendekat ke arah anak tadi, dan dia melihat Mardiono sedang mencari kecebong di pinggir sungai. "Woi, bocah dajal, balik, dah sore," kata Parman. Mardiono masih asik mencari cebong dan tidak memperdulikan kata-kata Parman. "Woi, kampret, udah nyari cebongnya, pulang," kata Parman sambil membentak Mardiono. Mardiono masih sama sekali tidak memperdulikan Parman. Tiba-tiba anak-anak lain yang ada di situ berlarian. "Banjir, banjir," kata mereka berteriak sambil berlari. "Woi kampret, banjir tuh," kata Parman yang panik meneriaki Mardiono. Mardiono hanya berdiri mematung sambil melihat air yang meluap di depannya. Tangannya masih memegang beberapa kecebong. Kakinya lemas dan gak kuat digerakkan. Seketika wajahnya pucat seperti sudah tidak ada darah yang mengalir. Parman langsung berlari. Tangannya meraih baju Mardiono dan menariknya dari pinggir sungai. Dan Mardiono pun dilempar ke rumputan yang tak jauh dari lokasi banjir. Mardiono masih terduduk kaku. Wajahnya masih pucat, seperti tak mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Parman terengah-engah dan dia lega melihat Mardiono masih selamat. "Udah, balik sono. Jangan duduk di sini terus," kata Parman. Mardiono masih terdiam. Parman ingin mendatangi Mardiono dan ingin meneriakinya, tapi dia sadar bahwa sandalnya putus saat lari kencang tadi. Jangkrik, sandal masih kredit di warung Bang Bejo, udah putus saja, kata Parman kesal. Parman meninggalkan Mardiono sendirian karena dia merasa kalau berurusan dengan anak itu nasibnya selalu sial. Parman menenteng sandalnya dan dia berniat memperbaiki sandalnya di pos ronda. Sampai di pos ronda, Parman tidak melihat Bejo, tapi dia malah melihat Mbah Suroso, pedagang bakso keliling, sedang duduk di pos ronda. "Wah enak nih, ngutang bakso dulu ah," kata Parman sambil mengambil posisi duduknya di samping kiri Mbah Suroso. "Bah, bakso ya, yang pedes," kata Parman. Mbah Suroso masih terdiam sambil menyulut rokoknya. "Woi, bakso woi," kata Parman sedikit keras. Mbah Suroso pun masih terdiam, seperti tak melihat Parman. Tiba-tiba Mbah Suroso terbatuk-batuk, tersedak asap rokok. Mbah Suroso meludah ke arah kirinya karena dia ingat pesan Pak Kiai bahwa kalau meludah ke arah kiri. Suara Mbah Suroso meludah. "Modar kamu setan, meludah itu ke kiri, biar kena setan," kata Mbah Suroso lirih sambil senyum kecil. "Jancuk, pesan bakso gak didengar mah diludahi aku," kata Parman kesal. Mbah Suroso pun bangkit dan melanjutkan perjalanannya untuk berjualan bakso. Sambil masih merem, karena mukanya kena ludah, Parman meraba sakunya dan menemukan kain tadi. Karena sangat kesal, dia lupa bahwa kain tadi ingin dia jadikan bahan fantasi nanti malam.
Dia mengelap mukanya dengan kain itu dan membuangnya di samping pos roda. Parman pulang sebentar untuk membetulkan sandalnya dengan menancapkan paku karet di pegangan jari kakinya. Parman balik ke pos lagi sambil ngopi dan merokok. Paijo mengambil batu dan bergegas menghampiri Parman yang sedang ngopi di pos ronda. Paijo memukul batu itu keras-keras di kentongan yang berada di belakang tempat duduk Parman. Parman yang sedang menyeruput kopi panas pun kaget bukan main, sampai mukanya tersiram kopi. "Jabang bayi," kata Parman tergopoh-gopoh. "Mutar kamu, orang pada heboh nyariin Mardiono, malah kamu enak-enakan ngopi di sini," kata Parman kesal. "Jancok kamu, ngagetin aja cu, kopiku lo sampai tumpah ke muka cok," kata Parman membalas. "Bodoh amat, kamu dari mana sih?" kata Paijo kesal. "Tadi aku keliling cu, kamu yang enak tidur," kata Parman menjelaskan. "Kamu gak tahu ya kalau Mardiono tadi dicariin warga," kata Paijo. "Lah bodoh amat, itu anak dajal bikin kesial," kata Parman sambil ngupil. "Oh dasar wong edan," kata Paijo berlalu sambil menghabiskan sisa kopi Parman. "Wong edan," gumam Parman. Parman kembali merokok sambil menyanyikan lagu campur sari kesukaannya. Tiba-tiba tercium bau yang menyengat dari belakang pos ronda. Bau yang sangat anjir dan busuk. Parman mulai gusar dengan bau tersebut. Parman mencari-cari arah bau tersebut. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Mas Parman, kembalikan popok anakku mas," kata suara misterius itu. Parman kebingungan mencari suara tersebut. Dia menoleh ke kanan, tidak ada apa-apa. Dan saat dia menoleh ke kiri, nampak sesosok mengerikan sedang berjongkok di sampingnya. Payudaranya tergantung besar, rambutnya acak-acakan. Wajahnya menyeramkan dengan mata merah. Senyumnya menyeringai lebar hingga sampai ke telinga, dengan gigi-gigi yang runcing. Weh, Gombel," kata Parman tergagap karena jarak mukanya hanya beberapa senti dari makhluk itu. "Mas, balikin popok anakku mas," kata Wewe itu. Seketika darah Paijo pun tak mampu naik lagi ke otaknya, dan dia pun pingsan. Jadi menurut kepercayaan orang Jawa kuno, seseorang yang menemukan popok Wewe Gombel dan membawanya maka dia akan bisa menghilang. Itulah kenapa Parman tak terlihat ketika dia mengantongi popok tersebut. Jadi yang menyelamatkan Mardiono bukanlah Singo Maruto, sang penunggu pohon angker, tapi Parman. Pelajaran yang bisa kita petik adalah berbuat baiklah kepada siapapun, meskipun tak ada orang lain yang melihat kita. Dan cerita pun selesai.